Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali dengan saya, Gloria Alexandra Leneng. Kali ini saya akan memberikan video pembelajaran tentang bagaimana cara posting ke buku besar pada perusahaan jasa. Dalam siklus akuntansi, setelah kita selesai melaksanakan pencatatan ke dalam jurnal, tugas berikutnya adalah kita melakukan posting ke buku besar. Nah, sekarang apa itu buku besar? Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang saling berhubungan yang disusun dan dikelompokkan sesuai dengan pos-pos pada laporan keuangan. Ada 4 fungsi buku besar. Yang pertama, sebagai alat yang dapat digunakan untuk meringkas data dari setiap transaksi yang sudah dicatat di dalam jurnal, baik itu jurnal umum maupun jurnal khusus. Yang kedua, sebagai alat yang dapat digunakan untuk menggolongkan data keuangan. Yang ketiga, sebagai bahan atau informasi untuk menyusun laporan keuangan. Dan yang terakhir, sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada, atau yang sudah dicatat di dalam jurnal. Buku besar itu ada 4 bentuk. Yang pertama adalah buku besar bentuk T. Buku besar bentuk T ini adalah buku besar yang paling sederhana. Bentuknya seperti huruf T besar. Jadi di sini bentuknya memang menyerupai huruf T besar karena di sebelah kiri ada sisi debit, di sebelah kanannya ada sisi kredit. Nanti cara pengisiannya ini hanya diisi dengan tanggal dan nilainya saja, tanpa adanya keterangan, nama akun dan nomor akun ada di paling atas. Yang kedua adalah buku besar bentuk skontro. Bentuk ini sama saja dengan bentuk T. Cuma, di buku besar bentuk skontro ini ada kolom keterangannya. Jadi kalau kita lihat di sini bentuknya memang seperti bentuk T, ada sisi debit, dan ada sisi kredit. Cuma di tiap-tiap sisi, di sini ada kolom keterangannya. Jadi terbagi atas kolom tanggal, keterangan, ref, dan jumlah dan sisi kredit pun seperti itu, ada kolom tanggal, keterangan, ref dan jumlah. Nama akun dan nomor akun ada di atasnya. Berikutnya adalah yang ketiga, buku besar bentuk saldo tunggal atau disebut juga dengan bentuk 3 kolom. Modelnya seperti kita lihat di sini ada kolom tanggal, keterangan, ref, debit, kredit dan saldo. Jadi kolom saldonya hanya 1. Di atasnya ada nama akun dan nomor akun. Dan yang terakhir yang paling sering digunakan ini adalah yang bersaldo rangkap. Atau disebut juga dengan istilah bentuk 4 kolom. Kolom-kolomnya terdiri dari kolom tanggal, keterangan, ref, debit, kredit dan kolom saldonya ada 2 yaitu saldo debit dan saldo kredit. Berikut ini contoh soal dan akun-akun yang digunakan pada transaksi keuangan perusahaan jasa Delta Marina Service. Dan ini adalah tampilan jurnal umum dari contoh soal tersebut. Sekarang kita akan memposting transaksi yang terdapat pada jurnal umum ke buku besar. Buku besar yang saya gunakan adalah bentuk buku besar saldo rangkap atau buku besar 4 kolom. Kita akan memposting ke buku besar, sesuai dengan urutan nomor akun. Pertama kita akan memposting akun kas dengan nomor akun 1101. Pada bagian atas kita tuliskan nama akun kas, terus nomor akun kita isikan 1101. Untuk mempermudah pencarian akun yang sejenis, pada jurnal sudah saya tandai dengan warna merah. Untuk transaksi akun kas, yang pertama terjadi pada tanggal 1, kas bertambah dan berada di debit karena ada investasi awal sebesar 50 juta, maka kita isikan dulu tanggal 1, kolom referensi diisi dengan JU1, keterangannya diisi modal awal, karena di jurnal umum kas sebesar 50 juta berada di debit maka kita tuliskan nilainya sebesar 50 juta di debit, dan saldo debit diisi 50 juta juga. Selanjutnya transaksi kas terjadi di tanggal 3. Kas berkurang karena membayar sewa gedung sebesar 2.500.000 dan berada di kredit. Maka kita isikan dulu tanggal 3, kolom referensi diisi dengan JU1, keterangannya diisi membayar sewa gedung, karena di jurnal umum kas sebesar 2.500.000 berkurang di kredit, maka kita tuliskan nilainya sebesar 2.500.000 di kredit. Di sini saldo debit ketemu kredit maka dikurangi,
50 juta dikurangi 2.500.000, jadi saldonya kita isikan 47.500.000. Selanjutnya transaksi kas terjadi di tanggal 6. Kas bertambah karena memperoleh pendapatan tunai atas jasa pengiriman paket dan barang sebesar 8.750.000 dan berada di debit. Maka kita isikan dulu tanggal 6, kolom referensi diisi dengan JU1, keterangannya diisi penerimaan pendapatan, karena di jurnal umum kas sebesar 8.750.000 bertambah di debit, maka kita tuliskan nilainya sebesar 8.750.000 di debit. Di sini saldo debit ketemu debit maka dijumlahkan. 47.500.000 ditambah 8.750.000, jadi saldonya kita isikan 56.250.000. Selanjutnya transaksi kas terjadi di tanggal 9. Kas berkurang karena membayar beban iklan di surat kabar ibu kota sebesar 250.000 dan berada di kredit. Maka kita isikan dulu tanggal 9, kolom referensi diisi dengan JU1, keterangannya diisi membayar beban iklan, karena di jurnal umum kas sebesar 250.000 berkurang di kredit, maka kita tuliskan nilainya sebesar 250.000 di kredit. Di sini saldo debit ketemu kredit maka dikurangi. 56.250.000 dikurangi 250.000, jadi saldonya kita isikan 56 juta. Selanjutnya transaksi kas terjadi di tanggal 12. Kas berkurang karena membayar beban asuransi sebesar 400.000 dan berada di kredit. Maka kita isikan dulu tanggal 12, kolom referensi diisi dengan JU1, keterangannya diisi membayar beban asuransi, karena di jurnal umum kas sebesar 400.000 berkurang di kredit, maka kita tuliskan nilainya sebesar 400.000 di kredit. Di sini saldo debit ketemu kredit maka dikurangi. 56 juta dikurangi 400.000, jadi saldonya kita isikan 55.600.000. Berikutnya transaksi kas terjadi di tanggal 15. Kas berkurang karena membayar beban perawatan dan pemeliharaan kendaraan sebesar 350.000 dan berada di kredit. Maka kita isikan dulu tanggal 15, kolom referensi diisi dengan JU1, keterangannya diisi membayar beban perawatan dan pemeliharaan kendaraan, karena di jurnal umum kas sebesar 350.000 berkurang di kredit, maka kita tuliskan nilainya sebesar 350.000 di kredit. Di sini saldo debit ketemu kredit maka dikurangi. 55.600.000 dikurangi 350.000, jadi saldonya kita isikan 55.250.000. Selanjutnya transaksi kas terjadi di tanggal 18. Kas bertambah karena perusahaan melakukan pinjaman ke bank sebesar 25 juta dan berada di debit. Maka kita isikan dulu tanggal 18, kolom referensi diisi dengan JU1, keterangannya diisi hutang bank, karena di jurnal umum kas sebesar 25 juta bertambah di debit, maka kita tuliskan nilainya sebesar 25 juta di debit. Di sini saldo debit ketemu debit maka dijumlahkan. 55.250.000 ditambah 25 juta, jadi saldonya kita isikan 80.250.000. Berikutnya transaksi kas terjadi di tanggal 24. Kas berkurang karena membayar beban listrik, air dan telepon sebesar 850.000 dan berada di kredit. Maka kita isikan dulu tanggal 24, kolom referensi diisi dengan JU1, keterangannya diisi membayar beban listrik, air dan telepon, karena di jurnal umum kas sebesar 850.000 berkurang di kredit, maka kita tuliskan nilainya sebesar 850.000 di kredit. Di sini saldo debit ketemu kredit maka dikurangi. 80.250.000 dikurangi 850.000, jadi saldonya kita isikan 79.400.000. Berikutnya transaksi kas terjadi di tanggal 26. Kas berkurang karena perusahaan membayar hutang atas pembelian perlengkapan sebesar 450.000 dan berada di kredit. Maka kita isikan dulu tanggal 26, kolom referensi diisi dengan JU1,
keterangannya diisi membayar hutang usaha, karena di jurnal umum kas sebesar 450.000 berkurang di kredit, maka kita tuliskan nilainya sebesar 450.000 di kredit. Di sini saldo debit ketemu kredit maka dikurangi. 79.400.000 dikurangi 450.000, jadi saldonya kita isikan 78.950.000. Berikutnya transaksi kas terjadi di tanggal 27. Kas berkurang karena perusahaan membayar beban gaji karyawan dan operasional sebesar 2.550.000 dan berada di kredit. Maka kita isikan dulu tanggal 27, kolom referensi diisi dengan JU1, keterangannya diisi membayar beban gaji karyawan dan operasional. Karena di jurnal umum kas sebesar 2.550.000 berkurang di kredit, maka kita tuliskan nilainya sebesar 2.550.000 di kredit. Di sini saldo debit ketemu kredit maka dikurangi. 78.950.000 dikurangi 2.550.000, jadi saldonya kita isikan 76.400.000. Berikutnya transaksi kas terjadi di tanggal 29. Kas berkurang karena perusahaan membayar beban keamanan sebesar 600.000 dan berada di kredit. Maka kita isikan dulu tanggal 29, kolom referensi diisi dengan JU1, keterangannya diisi membayar beban keamanan, karena di jurnal umum kas sebesar 600.000 berkurang di kredit, maka kita tuliskan nilainya sebesar 600.000 di kredit. Di sini saldo debit ketemu kredit maka dikurangi. 76.400.000 dikurangi 600.000, jadi saldonya kita isikan 75.800.000. Dan selanjutnya transaksi kas yang terakhir terjadi di tanggal 30. Kas berkurang karena pemilik perusahaan mengambil dana perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 1 juta dan berada di kredit. Maka kita isikan dulu tanggal 30. Kolom referensi diisi dengan JU1, keterangannya diisi Prive Bagus Priambodo, karena di jurnal umum kas sebesar 1 juta berkurang di kredit, maka kita tuliskan nilainya sebesar 1 juta di kredit. Di sini saldo debit ketemu kredit maka dikurangi. 75.800.000 dikurangi 1 juta, jadi saldonya kita isikan 74.800.000. Maka saldo akhir akun kas sebesar 74.800.000 inilah yang nantinya akan kita pindahkan ke neraca saldo. Yang kedua kita akan posting buku besar piutang usaha. Nama akun kita tuliskan piutang usaha, lalu nomor akun kita isikan 1103. Untuk mempermudah pencarian akun yang sejenis, maka pada jurnal sudah saya tandai dengan warna merah. Untuk transaksi akun piutang usaha, bisa dilihat pada jurnal yang sudah saya warnai warna merah. Hanya terjadi sekali saja yaitu pada tanggal 20. Cara postingnya, kita langsung isikan tanggal 20, kolom referensi diisi dengan JU1. Piutang usaha bertambah karena adanya penerimaan pendapatan jasa secara kredit sebesar 11.500.000. Karena di jurnal umum piutang usaha sebesar 11.500.000 bertambah di debit, maka kita tuliskan nilainya sebesar 11.500.000 di debit, dan saldo debit diisi juga sebesar 11.500.000. Maka saldo akhir akun piutang usaha sebesar 11.500.000 inilah yang nantinya akan kita pindahkan ke neraca saldo. Yang ketiga kita akan posting buku besar perlengkapan. Nama akun kita tuliskan perlengkapan, lalu nomor akun kita isikan 1104. Untuk mempermudah pencarian akun yang sejenis, maka pada jurnal sudah saya tandai dengan warna merah. Untuk transaksi akun perlengkapan, yang pertama terjadi pada tanggal 04. Karena adanya pembelian perlengkapan secara kredit sebesar 450.000. Cara postingnya, kita langsung isikan tanggal 04, kolom referensi diisi dengan JU1, keterangannya diisi pembelian perlengkapan secara kredit, karena di jurnal umum perlengkapan sebesar 450.000 bertambah di debit, maka kita tuliskan nilainya sebesar 450.000 di debit. Di sini saldo debit diisikan juga sebesar 450.000.
Kemudian, transaksi perlengkapan terjadi lagi pada tanggal 30, karena perlengkapan yang telah terpakai sebesar 400.000. Cara postingnya, kita langsung isikan tanggal 30, kolom referensi diisi dengan JU1, keterangannya diisi perlengkapan terpakai karena di jurnal umum perlengkapan sebesar 400.000 berada di kredit. Maka di sini kita tuliskan nilainya sebesar 400.000 di kredit. Di sini saldo debit ketemu kredit maka dikurangi. 450.000 dikurangi 400.000, jadi saldonya kita isikan 50.000. Maka saldo akhir akun perlengkapan sebesar 50.000 inilah yang nantinya akan kita pindahkan ke neraca saldo. Berikutnya kita akan posting buku besar peralatan. Nama akun kita tuliskan peralatan, lalu nomor akun kita isikan 1201. Untuk mempermudah pencarian akun yang sejenis, maka pada jurnal sudah saya tandai dengan warna merah. Untuk transaksi akun peralatan, bisa dilihat pada jurnal yang sudah saya warnai warna merah. Hanya terjadi sekali saja yaitu pada tanggal 4. Cara postingnya, kita langsung isikan tanggal 4, kolom referensi diisi dengan JU1. Peralatan bertambah karena adanya pembelian peralatan secara kredit sebesar 5.250.000. Karena di jurnal umum peralatan sebesar 5.250.000 bertambah di debit, maka kita tuliskan nilainya sebesar 5.250.000 di debit, dan saldo debit diisi juga sebesar 5.250.000. Maka saldo akhir akun perlengkapan sebesar 5.250.000 inilah yang nantinya akan kita pindahkan ke neraca saldo. Berikutnya kita akan posting buku besar kendaraan. Nama akun kita tuliskan kendaraan, lalu nomor akun kita isikan 1203. Untuk mempermudah pencarian akun yang sejenis, maka pada jurnal sudah saya tandai dengan warna merah. Untuk transaksi akun kendaraan, bisa dilihat pada jurnal yang sudah saya warnai warna merah. Hanya terjadi sekali saja yaitu pada tanggal 1. Cara postingnya, kita langsung isikan tanggal 1, kolom referensi diisi dengan JU1. Kendaraan bertambah karena adanya investasi modal awal sebesar 15 juta. Karena di jurnal umum kendaraan sebesar 15 juta bertambah di debit, maka kita tuliskan nilainya sebesar 15 juta di debit, dan saldo debit diisi juga sebesar 15 juta. Maka saldo akhir akun kendaraan sebesar 15 juta inilah yang nantinya akan kita pindahkan ke neraca saldo. Selanjutnya, kita akan posting buku besar utang usaha. Nama akun kita tuliskan utang usaha, lalu nomor akun kita isikan 2101. Untuk mempermudah pencarian akun yang sejenis, maka pada jurnal sudah saya tandai dengan warna merah. Untuk transaksi akun utang usaha, yang pertama terjadi pada tanggal 04. Karena adanya pembelian perlengkapan dan peralatan secara kredit sebesar 5.700.000. Cara postingnya, kita langsung isikan tanggal 04, kolom referensi diisi dengan JU1, keterangannya diisi pembelian perlengkapan dan peralatan secara kredit, karena di jurnal umum utang usaha 5.700.000 berada di kredit, maka kita tuliskan nilainya sebesar 5.700.000 di kredit. Di sini saldo kredit diisikan juga sebesar 5.700.000. Kemudian, transaksi utang usaha terjadi lagi pada tanggal 26, karena perusahaan membayar utang usaha sebesar 450.000. Cara postingnya, kita langsung isikan tanggal 26, kolom referensi diisi dengan JU1, keterangannya diisi pembayaran utang usaha, karena di jurnal umum utang usaha sebesar 450.000 berada di debit. Maka di sini kita tuliskan nilainya sebesar 450.000 di debit. Di sini saldo kredit ketemu debit maka dikurangi. 5.700.000 dikurangi 450.000, jadi saldo kreditnya hanya kita isikan 5.250.000. Maka saldo akhir akun utang usaha sebesar 5.250.000 inilah yang nantinya akan kita pindahkan ke neraca saldo. Berikutnya kita akan posting buku besar utang bank.
Nama akun kita tuliskan utang bank, lalu nomor akun kita isikan 2201. Untuk mempermudah pencarian akun yang sejenis, maka pada jurnal sudah saya tandai dengan warna merah. Untuk transaksi akun utang bank, bisa dilihat pada jurnal yang sudah saya warnai warna merah. Hanya terjadi sekali saja yaitu pada tanggal 18. Cara postingnya. Kita langsung isikan tanggal 18, kolom referensi diisi dengan JU1. Utang bank bertambah karena adanya pinjaman bank sebesar 25 juta. Karena di jurnal umum utang bank sebesar 25 juta berada di kredit, maka kita tuliskan nilainya sebesar 25 juta di kredit, dan saldo kredit diisi juga sebesar 25 juta. Maka saldo akhir akun utang bank sebesar 25 juta inilah yang nantinya akan kita pindahkan ke neraca saldo. Berikutnya kita akan posting buku besar Ekuitas Bagus Priambodo. Nama akun kita tuliskan Ekuitas Bagus Priambodo, lalu nomor akun kita isikan 3101. Untuk mempermudah pencarian akun yang sejenis, maka pada jurnal sudah saya tandai dengan warna merah. Untuk transaksi akun Ekuitas Bagus Priambodo, bisa dilihat pada jurnal yang sudah saya warnai warna merah. Hanya terjadi sekali saja yaitu pada tanggal 1. Cara postingnya. Kita langsung isikan tanggal 1, kolom referensi diisi dengan JU1. Ekuitas Bagus Priambodo bertambah karena adanya modal awal sebesar 65 juta. Karena di jurnal umum modal awal sebesar 65 juta berada di kredit, maka kita tuliskan nilainya sebesar 65 juta di kredit, dan saldo kredit diisi juga sebesar 65 juta. Maka saldo akhir akun Ekuitas Bagus Priambodo sebesar 65 juta inilah yang nantinya akan kita pindahkan ke neraca saldo. Berikutnya kita akan posting buku besar Prive Bagus Priambodo. Nama akun kita tuliskan Prive Bagus Priambodo, lalu nomor akun kita isikan 3102. Untuk mempermudah pencarian akun yang sejenis, maka pada jurnal sudah saya tandai dengan warna merah. Untuk transaksi akun Prive Bagus Priambodo, bisa dilihat pada jurnal yang sudah saya warnai warna merah. Hanya terjadi sekali saja yaitu pada tanggal 30. Cara postingnya. Kita langsung isikan tanggal 30, kolom referensi diisi dengan JU1. Prive Bagus Priambodo bertambah karena pemilik perusahaan mengambil dana perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 1 juta. Karena di jurnal umum Prive sebesar 1 juta berada di debit, maka kita tuliskan nilainya sebesar 1 juta di debit, dan saldo debit diisi juga sebesar 1 juta. Maka saldo akhir akun Prive Bagus Priambodo sebesar 1 juta inilah yang nantinya akan kita pindahkan ke neraca saldo. Selanjutnya, kita akan posting buku besar pendapatan jasa. Nama akun kita tuliskan pendapatan jasa, lalu nomor akun kita isikan 4101. Untuk mempermudah pencarian akun yang sejenis, maka pada jurnal sudah saya tandai dengan warna merah. Untuk transaksi akun pendapatan jasa, yang pertama terjadi pada tanggal 6. Karena perusahaan memperoleh pendapatan atas jasa pengiriman paket dan barang sebesar 8.750.000. Cara postingnya, kita langsung isikan tanggal 6, kolom referensi diisi dengan JU1, keterangannya diisi penerimaan pendapatan, karena di jurnal umum pendapatan jasa 8.750.000 berada di kredit, maka kita tuliskan nilainya sebesar 8.750.000 di kredit. Di sini saldo kredit diisikan juga sebesar 8.750.000. Kemudian, transaksi pendapatan jasa terjadi lagi pada tanggal 20. Karena perusahaan memperoleh pendapatan atas jasa pengiriman paket dan barang pembayaran secara kredit sebesar 11.500.000. Cara postingnya, kita langsung isikan tanggal 20, kolom referensi diisi dengan JU1, keterangannya diisi penerimaan pendapatan, karena di jurnal umum pendapatan jasa sebesar 11.500.000 berada di kredit, maka kita tuliskan nilainya sebesar 11.500.000 di kredit. Di sini saldo kredit ketemu kredit maka dijumlahkan.
8.750.000 ditambah 11.500.000, jadi saldo kreditnya kita isikan 20.250.000. Maka saldo akhir akun pendapatan jasa sebesar 20.250.000 inilah yang nantinya akan kita pindahkan ke neraca saldo. Berikutnya kita akan posting buku besar beban gaji karyawan. Nama akun kita tuliskan beban gaji karyawan, lalu nomor akun kita isikan 5101. Untuk mempermudah pencarian akun yang sejenis, maka pada jurnal sudah saya tandai dengan warna merah. Untuk transaksi akun beban gaji karyawan, bisa dilihat pada jurnal yang sudah saya warnai warna merah. Hanya terjadi sekali saja yaitu pada tanggal 27. Cara postingnya, kita langsung isikan tanggal 27. Keterangan diisi dengan membayar gaji karyawan. Kolom referensi diisi dengan JU1. Beban gaji bertambah karena perusahaan membayar beban gaji karyawan dan operasional sebesar 2.550.000. Karena di jurnal umum beban gaji sebesar 2.550.000 berada di debit, maka kita tuliskan nilainya sebesar 2.550.000 di debit, dan saldo debit diisi juga sebesar 2.550.000. Maka saldo akhir akun beban gaji karyawan sebesar 2.550.000 inilah yang nantinya akan kita pindahkan ke neraca saldo. Berikutnya kita akan posting buku besar beban perlengkapan. Nama akun kita tuliskan beban perlengkapan, lalu nomor akun kita isikan 5102. Untuk mempermudah pencarian akun yang sejenis, maka pada jurnal sudah saya tandai dengan warna merah. Untuk transaksi akun beban perlengkapan, bisa dilihat pada jurnal yang sudah saya warnai warna merah. Hanya terjadi sekali saja yaitu pada tanggal 30. Cara postingnya, kita langsung isikan tanggal 30. Kolom referensi diisi dengan JU1. Keterangan diisi perlengkapan terpakai. Beban perlengkapan bertambah karena adanya perlengkapan terpakai sebesar 400.000. Karena di jurnal umum beban perlengkapan sebesar 400.000 berada di debit, maka kita tuliskan nilainya sebesar 400.000 di debit, dan saldo debit diisi juga sebesar 400.000. Maka saldo akhir akun beban perlengkapan sebesar 400.000 inilah yang nantinya akan kita pindahkan ke neraca saldo. Berikutnya kita akan posting buku besar beban iklan. Nama akun kita tuliskan beban iklan, lalu nomor akun kita isikan 5103. Untuk mempermudah pencarian akun yang sejenis, maka pada jurnal sudah saya tandai dengan warna merah. Untuk transaksi akun beban iklan, bisa dilihat pada jurnal yang sudah saya warnai warna merah. Hanya terjadi sekali saja yaitu pada tanggal 9. Cara postingnya, kita langsung isikan tanggal 9. Kolom referensi diisi dengan JU1. Keterangan diisi membayar beban iklan. Beban iklan bertambah karena perusahaan membayar beban iklan di surat kabar ibu kota sebesar 250.000. Karena di jurnal umum beban iklan sebesar 250.000 berada di debit, maka kita tuliskan nilainya sebesar 250.000 di debit, dan saldo debit diisi juga sebesar 250.000. Maka saldo akhir akun beban iklan sebesar 250.000 inilah yang nantinya akan kita pindahkan ke neraca saldo. Berikutnya kita akan posting buku besar beban listrik, air dan telepon. Nama akun kita tuliskan beban listrik, air dan telepon, lalu nomor akun kita isikan 5104. Untuk mempermudah pencarian akun yang sejenis, maka pada jurnal sudah saya tandai dengan warna merah. Untuk transaksi akun beban listrik, air dan telepon, bisa dilihat pada jurnal yang sudah saya warnai warna merah. Hanya terjadi sekali saja yaitu pada tanggal 24. Cara postingnya, kita langsung isikan tanggal 24. Kolom referensi diisi dengan JU1. Keterangan diisi membayar beban listrik, air dan telepon. Beban listrik, air dan telepon bertambah karena perusahaan membayar beban listrik, air dan telepon sebesar 850.000. Karena di jurnal umum beban listrik,
Air dan telepon sebesar 850.000 berada di debit, maka kita tuliskan nilainya sebesar 850.000 di debit, dan saldo debit diisi juga sebesar 850.000. Maka saldo akhir akun beban listrik, air dan telepon, sebesar 850.000 inilah yang nantinya akan kita pindahkan ke neraca saldo. Berikutnya kita akan posting buku besar beban asuransi. Nama akun kita tuliskan beban asuransi, lalu nomor akun kita isikan 5105. Untuk mempermudah pencarian akun yang sejenis, maka pada jurnal sudah saya tandai dengan warna merah. Untuk transaksi akun beban asuransi, bisa dilihat pada jurnal yang sudah saya warnai warna merah. Hanya terjadi sekali saja yaitu pada tanggal 12. Cara postingnya, kita langsung isikan tanggal 12. Kolom referensi diisi dengan JU1. Keterangan diisi membayar beban asuransi. Beban asuransi bertambah karena perusahaan membayar beban asuransi sebesar 400.000. Karena di jurnal umum beban asuransi sebesar 400.000 berada di debit, maka kita tuliskan nilainya sebesar 400.000 di debit, dan saldo debit diisi juga sebesar 400.000. Maka saldo akhir akun beban asuransi sebesar 400.000 inilah yang nantinya akan kita pindahkan ke neraca saldo. Berikutnya kita akan posting buku besar beban sewa. Nama akun kita tuliskan beban sewa, lalu nomor akun kita isikan 5106. Untuk mempermudah pencarian akun yang sejenis, maka pada jurnal sudah saya tandai dengan warna merah. Untuk transaksi akun beban asuransi, bisa dilihat pada jurnal yang sudah saya warnai warna merah. Hanya terjadi sekali saja yaitu pada tanggal 3. Cara postingnya, kita langsung isikan tanggal 3. Kolom referensi diisi dengan JU1. Keterangan diisi membayar beban sewa. Beban sewa bertambah karena perusahaan membayar beban sewa gedung sebesar 2.500.000. Karena di jurnal umum beban sewa sebesar 2.500.000 berada di debit, maka kita tuliskan nilainya sebesar 2.500.000 di debit, dan saldo debit diisi juga sebesar 2.500.000. Maka saldo akhir akun beban sewa sebesar 2.500.000 inilah yang nantinya akan kita pindahkan ke neraca saldo. Berikutnya kita akan posting buku besar beban keamanan. Nama akun kita tuliskan beban keamanan, lalu nomor akun kita isikan 5108. Untuk mempermudah pencarian akun yang sejenis, maka pada jurnal sudah saya tandai dengan warna merah. Untuk transaksi akun beban keamanan, bisa dilihat pada jurnal yang sudah saya warnai warna merah dan hanya terjadi sekali saja yaitu pada tanggal 29. Cara postingnya, kita langsung isikan tanggal 29. Kolom referensi diisi dengan JU1. Keterangan diisi membayar beban keamanan. Beban keamanan bertambah karena perusahaan membayar beban keamanan sebesar 600.000. Karena di jurnal umum beban keamanan sebesar 600.000 berada di debit, maka kita tuliskan nilainya sebesar 600.000 di debit, dan saldo debit diisi juga sebesar 600.000. Maka saldo akhir akun beban keamanan sebesar 600.000 inilah yang nantinya akan kita pindahkan ke neraca saldo. Berikutnya kita akan posting buku besar beban perawatan dan pemeliharaan kendaraan. Nama akun kita tuliskan beban perawatan dan pemeliharaan kendaraan, lalu nomor akun kita isikan 5109. Untuk mempermudah pencarian akun yang sejenis, maka pada jurnal sudah saya tandai dengan warna merah. Untuk transaksi akun beban perawatan dan pemeliharaan kendaraan, bisa dilihat pada jurnal yang sudah saya warnai warna merah dan hanya terjadi sekali saja yaitu pada tanggal 15. Cara postingnya, kita langsung isikan tanggal 15. Kolom referensi diisi dengan JU1. Keterangan diisi membayar beban perawatan dan pemeliharaan kendaraan. Beban perawatan dan pemeliharaan kendaraan bertambah karena perusahaan membayar beban perawatan dan pemeliharaan kendaraan sebesar 350.000.
Karena di jurnal umum beban perawatan dan pemeliharaan kendaraan sebesar 350.000 berada di debit, maka kita tuliskan nilainya sebesar 350.000 di debit, dan saldo debit diisi juga sebesar 350.000. Maka saldo akhir akun beban perawatan dan pemeliharaan kendaraan sebesar 350.000 inilah yang nantinya akan kita pindahkan ke neraca saldo.